Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insyaallah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita tidak akan pernah terdampak oleh COVID-19 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi Quran Hadis. Di bab yang akan kita bahas ini adalah bab 2 lanjutan, yaitu pada halaman, kita lihat halaman 28 ya, halaman 28. Alhamdulillah kita di pertemuan sebelumnya dua ayat yang kita sudah jelaskan, alhamdulillah kita sudah selesaikan dengan pemahaman kandungan dan arti dan makna serta apa saja yang kita bisa ambil hikmah daripada pembahasan yang di pekan-pekan lalu. Baik, insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 261. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu ayatnya, kita baca sama-sama. Bogor akan baca lambat, terus adik-adik bisa mengikuti, dan setelahnya kita akan memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Insyaallah dengan bacaan tadi, dengan bacaan yang lambat dan memahami artinya, kita sudah mulai menyadari bahwa pentingnya bersedekah dengan sesama kita atau orang yang membutuhkan. Menafkahkan harta itu jalan Allah bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan memahami ayat ini. Sebelum itu, Pak Guru akan ingatkan lagi, sama halnya dengan perintah yang Pak Guru lakukan di ayat-ayat sebelumnya yang 2 itu. Ayat ini pun sama, Pak Guru meminta kalian bacakan ayat dan artinya 10 kali, diulang 10 kali seperti tadi. Lalu tuliskan di opsi yang ada, buatlah pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Pernyataan itu seperti ini. Kalau Pak Guru bilang, tulislah pernyataan, saya sudah membaca 10 kali. Nah, adik-adik semua silakan lakukan apa yang Pak Guru perintah dengan membacakan ayat dan arti sebanyak 10 kali. Kalau sudah membaca 10 kali, lalu tulis pernyataan di opsi yang Pak Guru buat dengan menuliskan, saya sudah membacakan 10 kali ayat beserta artinya. Oke,
Kenapa harus begitu Pak Guru? Insya Allah itu bisa membantu kalian untuk memahami. Dan paling alhamdulillah, jikalau sudah membaca 10 kali itu tidak terasa kalau kita secara otomatis menghafalnya dengan tidak sengaja. Ya. Jadi kalau diulang-ulang, walaupun tidak diniatkan untuk menghafal, kalau sudah diulang-ulang baca, insya Allah jadi hafal. Oke? Silahkan dibaca 10 kali dan artinya, dan tulis pernyataan di opsi yang Pak Guru buat dengan menuliskan saya sudah membaca 10 kali. Oke, kita lanjutkan penjelasan ayat. Nah, dan ini akan jadi ayat terakhir dari pembahasan bab 2, karena di materi bab 2 cuma 3 ayat yang akan kita bahas. Insyaallah pekan depannya kita akan membahas kesimpulan dan apa yang kita akan lakukan. Oke, penjelasan ayat. Kita lihat di sini dalam Quran surah Al-Baqarah, tulis ayat 261. Allah menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya. Jadi kalau kita sebagai umat muslim menginfakkan harta, atau bahasa yang bisa kita sederhanakan adalah kalau kita orang itu memberikan bantuan kepada teman, saudara, keluarga, kerabat ataupun siapapun itu dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas untuk bantu orang, itu Allah katakan akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, di sini baru Allah bilang akan dilipat gandakan pahalanya. Terus Allah tambahkan kalimatnya sampai 700 kali lipat. Ya. Sedangkan kita buat kebaikan dapat 2 pahala. Tapi ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Siapa yang tidak inginkan pahala atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala balasannya dengan 700 kali lipat. Itu sangatlah banyak untuk kita, walaupun cuma memberikan hal yang sederhana atau uang yang tidak banyak, tapi itu dengan ikhlas, itu Allah gandakan 700 kali lipat. Ya. Meskipun ayat ini itu dihubungkan dengan kedermawanan asbabun nuzulnya itu sama Utsman bin Affan dengan dengan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ya. Kenapa dihubungkan dengan kedua sahabat ini? Ya, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, karena mereka berdua orang-orang yang kaya di masa itu dan mereka sangat dermawan. Mereka tidak tanggung-tanggung kalau ketika perang mereka itu menyedekahkan atau menginfakkan hartanya sampai tidak terpikirkan dengan akal sehat. Ya, sampai ada sahabat di antara mereka berdua ini menyumbangkan puluhan unta, sampai sebagian hartanya, bahkan hampir semua dari hartanya disumbangkan untuk menolong agama Allah atau ketika perang. Ya. Dan insya Allah kesimpulannya daripada penjelasan kesempatan kali ini tentang ayat ini, secara umum, yang pertama ya, secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Ya, jadi adik-adik semua, kalau kita ingin berinfak untuk menumbuhkan rasa suka dan gemar berinfak, itu Allah sudah motivasi kita, tidak peduli dengan kondisi kita dan keadaan kita. Jadi kalau orang berinfak tidak peduli dia orang miskin,
Kalau kita berinfak, tidak peduli dia tidak harus punya uang banyak, tapi kita hanya punya uang sedikit dan kita bisa bantu orang, Allah bilang Allah akan kasih 700 kali lipat. Oke? Insyaallah penjelasan ini bisa memotivasi Pak Guru dan kalian semua untuk gemar bersedekah, gemar menginfakkan hartanya ke jalan Allah dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ingat 700 kali lipat pahala yang akan kita dapat kalau kita bersedekah atau berinfak. Insyaallah ini menjadi alasan kita untuk mulai bersedekah dengan sesama dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Sekian untuk pembahasan materi pada kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan kesimpulan atau akhir daripada materi bab 2, dan insyaallah dimudahkan dalam memahaminya. Semoga adik-adik semua dimudahkan juga dalam pembelajaran apapun dari yang kita dapatkan dari guru-guru. Insyaallah kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.